Shalom dan selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Hari ini Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan dan menaikkan beberapa pokok doa kita, sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyadari ketika kami boleh menikmatinya, bahkan siap melakukan berbagai macam kegiatan kami hari ini. Kami percaya bahwa ada penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Dan pada kesempatan hari ini juga kami bersama-sama bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk boleh memiliki waktu bersekutu dan berdoa di hadapan Tuhan. Nah, karena itu ya Tuhan, pimpin dan sertai kami di dalam kami boleh bersama-sama bersekutu dengan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pergumulan dan kesaksian. Mulai saja dulu. Bacaan kita terambil di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah atau sering kali terjebak dalam keraguan dan kekhawatiran ketika akan memulai sesuatu yang dimana hal tersebut kita belum pahami atau kita belum punya pengalaman dalam hal tersebut. Apalagi hal-hal yang di pinggir jurang, ini bahasa saya, yaitu bersaksi tentang Injil kepada orang lain. Ada tentunya anak-anak Tuhan dengan sengaja menghindari dan menolak secara halus tentang tanggung jawab ini, tentunya dengan berbagai alasan. Misalnya, saya tidak punya waktu untuk itu, atau saya belum punya pengalaman di dalam memberitakan Injil atau bersaksi tentang Injil kepada orang lain, atau hal tersebut hanya akan buang-buang waktu, mengingat dilakukan dengan waktu yang terbatas kepada mereka, dan kemungkinan besar kita tidak akan berjumpa lagi dengan mereka. Apalagi dengan waktu terbatas itu, kita acap kali terkesan buru-buru dan bisik-bisik untuk memberitakan Injil kepada mereka. Inilah beberapa alasan yang muncul di permukaan ketika orang-orang Kristen berusaha untuk menolak tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Inilah kondisi awal, kalau saya boleh jujur, kondisi awal saya ketika diajak untuk bersaksi tentang Injil. Tetapi saya kembali diteguhkan ketika saya memiliki waktu untuk kunjungan kedua ke tempat mission trip di Karangasem di bulan Agustus yang lalu. Dan saya berjumpa kembali dengan orang-orang yang saya jumpai di pertemuan pertama, mission trip pertama di bulan April yang lalu. Dan saya bertanya kepada mereka ketika saya berjumpa kembali, apakah kemudian mereka mengingat tentang Sang Hyang Yesus yang saya sampaikan kepada mereka. Dan puji Tuhan, mereka cukup antusias dan lengkap menyampaikan apa yang mereka dengarkan beberapa bulan yang lalu dari mulut saya tentang berita Injil kepada mereka. Tentunya mendengar hal ini saya sangat senang. Saya sangat bahagia.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini saya melihat bahwa Tuhan tidak mempermalukan umatnya. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Roma pasal 10 ayatnya yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, kita kembali diingatkan Allah turut bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan mengikuti rencana Dia. Ia mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita mengandalkan Dia dalam setiap kesulitan kehidupan kita. Dan bagaimana kemudian hidup kita sesuai rencana panggilannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan seperti ini seharusnya kita harus berani melangkah, berani bergerak mengerjakan agendanya, dan berani memulai sekalipun kita belum siap sepenuhnya. Kerjakan saja bagianmu dan biarkan Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam kehidupan. Mari kita bersama-sama memulai. Sekalipun mungkin kita belum terlalu paham, sekalipun mungkin kita masih ragu, tetapi percayalah, penyertaan Tuhan akan sempurna menyertai kita, seperti yang diyakini dan dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana kemudian dia bermegah dan mampu mengerjakan karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna bersama dengan dia. Mari kita mulai saja dulu bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami kembali diingatkan tentang firman-Mu, bahwa bagaimana kemudian kami harus memulai dulu, dan biarlah penyertaan Tuhan yang terus kami imani, yang akan menyempurnakan, menolong setiap kami untuk bersaksi tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, setelah ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.